Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Riza, NIM 21002026031, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Uniwali Songo Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gerakan Wahabi. Langsung saja, apa sih gerakan Wahabi itu? Gerakan Wahabi adalah gerakan pembaruan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi yang terjadi pada 1115 sampai 1206 Hijriah atau lebih tepatnya 1703 sampai 1792 Masehi. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan aktivitas umat Islam pada ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena sebelum Muhammad bin Abdul Wahab muncul, keadaan kaum muslimin di Jazirah Arab sangat memprihatinkan, baik dalam segi akidah maupun dari segi peribadatan. Selanjutnya, bagaimana sih awal mula berdirinya gerakan Wahabi? Awal mula berdirinya gerakan Wahabi yaitu ketika Muhammad bin Abdul Wahab pergi ke Syria untuk belajar sambil berdagang. Di sana ia menemukan buku-buku karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Akhirnya ia semakin terpengaruh terhadap dua aliran reformis itu. Tak lama kemudian ia pergi ke Basrah dan berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'iyah. Di Basrah ia menghabiskan untuk mencari ilmu selama 4 tahun. Sebelum akhirnya ia ditolak masyarakat karena pandangannya dirasa meresahkan dan bertentangan dengan pandangan umum yang berlaku di masyarakat. Setelah diusir dari kota Basrah, ia pergi menuju ke sebuah tempat bernama Najd. Disitulah Abdul Wahab bertemu dengan Abdul Aziz Al-Saud yang sedang memerintah di Diriyah. Beliau pun mendapat angin segar karena Abdul Aziz Al-Saud menaungi kehidupannya. Sejak saat itu, gerakan Wahabi dan keluarga kerajaan Saudi telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sejak kelahiran keduanya. Dari sini gerakan Wahabi yang telah menciptakan kerajaan Saudi dan sebaliknya keluarga kerajaan Saudi membalas jasa itu dengan menyebarkan paham Wahabinya. Oke, selanjutnya paham dan aliran apa yang diajarkan gerakan Wahabi. Paham aliran dari gerakan Wahabi. Pada akidah-akidah pokok dari aliran Wahabi, hakikatnya tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Perbedaan yang ada hanya dalam cara melaksanakan dan menafsirkan beberapa persoalan tertentu. Akidah-akidah dapat disimbolkan dalam dua bidang, yaitu bidang tauhid dan bidang bid'ah. Doktrin-doktrin Wahabi secara umum bertujuan untuk mengikis habis segala bentuk tahayul, bid'ah, khurafat, dan bentuk-bentuk penyimpangan pemikiran dan praktek keagamaan umat Islam yang dinilai telah keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Doktrin-doktrin Wahabi antara lain yaitu semua objek peribadatan selain Allah adalah palsu dan siapa saja yang melakukan harus menerima hukuman mati atau dibunuh. Nomor 2, orang yang berusaha memperoleh kasih Tuhan dengan cara mengunjungi kuburan atau orang-orang suci bukanlah orang-orang yang bertauhid, tetapi termasuk orang musyrik. Nomor 3, bertawasul kepada nabi dan orang-orang saleh dalam berdoa kepada Allah termasuk perbuatan syirik. Selanjutnya, perkembangan gerakan Wahabi di Indonesia. Gerakan Wahabi di Indonesia masuk pertama kali pada tahun 1802. Dimulai dengan kelahirannya di Pulau Sumatera, salah satu 5 pulau terbesar di Indonesia. Atas inisiatif beberapa orang haji, yaitu 3 di antara dari mereka yaitu adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Dari situ ketiganya pulang ke Pulau Sumatera setelah kembali dari Mekah. Setelah di sana ia bertiga mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh Wahabi. Selanjutnya pada tahun 1905 penyebaran ajaran Wahabi diperkuat dengan datangnya Ahmad Surkati, yaitu ulama Wahabi keturunan Arab Sudan. Penyebaran ajaran Wahabi lebih condong dilakukan melalui jalur pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah semi modern. Gerakan Wahabi mulai masuk ke dalam tatanan gerakan yang masif yang cukup diperhitungkan terutama dalam bentuk perhimpunan sosial seperti Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Selanjutnya, dampak yang terjadi akibat adanya gerakan Wahabi. Dampak yang terjadi di dunia yaitu gerakan ini dianggap sebagai pelopor kebangkitan pemikiran di dunia Islam, antara lain gerakan Mahdiyah
Sanusiyah, panislamismenya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul di Mesir, dan gerakan lain di benua India. Namun, para penerusnya kelihatan lebih mengkhususkan diri pada bentuk penghancuran bid'ah-bid'ah yang ada di tengah umat Islam. Selanjutnya, dampak yang terjadi di Indonesia. Gerakan Wahabi di Indonesia dicurigai membawa misi untuk menghancurkan dan menguasai, baik dari segi teori maupun ekonomi, termasuk ideologi Wahabi. Selain itu, menurut Arsyandal pada tahun 2012, misi dari gerakan Wahabi sebenarnya yaitu memecah umat Islam. Dalam sepak terjangnya, gerakan Wahabi berkilah dengan segala cara. Hadis dimanipulasi, kitab ahli sunnah banyak yang dirubah. Semua itu sebenarnya tak lain hanya untuk menyokong gerakan mereka. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.